Nah, di awal-awal kasus ini kan berita yang nongol bukan dari Ruben ya, tapi dari mantan istrinya. Mantan istrinya, inget nggak ada pemberitaan katanya dia datangi debt collector. Kita lihat dulu beritanya ya. Kita lihat dulu beritanya ya. Iya, udah pindah, udah minggat, dia minggat. Minggat deh sebo. Oke, ini berita waktu debt collector katanya mantan istrinya Ruben Onsu menyatroni rumahnya. Kita lihat ya. Bulan November tanggal 16 2025. Ini ya. Si Selonai, SW wanita hebat. Iya, SW itu Sarah Waroka guys. Sarah Waroka itu sepupunya gua, ada emang dia wanita hebat dia. Itu wanita hebat. Sarah Waroka namanya. Tunggu guys. Kenapa ya? Tunggu ya sayang. Hai GPU load. GPU. SW Sarah Waroka sayang. Thank you yang udah kasih rose-nya ya, Dwi Asyari, thank you so much. Selonai ini siapa sih? Jangan-jangan si muka kotak juga lagi, housewife shopping katanya. Selonai ini siapa? Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya sayang. Bagaimana ada katanya. Ini aku lihat tayangan dari detik.com 2025 bulan 11 tanggal 16 ya. Captionnya, diketahui kedatangan para penagih utang tersebut bertujuan untuk mencari satu unit mobil Land Rover atau Range Rover yang diduga memiliki tunggakan cicilan atas nama mantan suami SW yang diinisialkan sebagai RSO. Menurut tim kuasa hukum SW, kejadian ini jelas salah sasaran karena mobil tersebut dibeli setelah masa perkawinan keduanya berakhir dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan SW. Klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud dan kedatangan itu juga sempat berkomunikasi dengan klien kami. Dinyatakan bahwa mobil itu memang dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Menurut penuturan kuasa hukum, kedatangan penagih utang cukup mengganggu kondisi psikologis SW dan anak-anak yang saat itu berada di rumah. Padahal cuma telat 3 hari doang nggak bayar, tapi udah ada debt collector ini dan udah di videoin. Ini agak aneh sih. Ya, meskipun tidak ada ancaman kekerasan fisik, nada bicaranya para penagih utang dianggap kurang baik dan sempat terjadi saat pihak SW merekam kejadian. Ini nih, ya. Ini ada dokumen tahun 2025, kita lihat dulu ya. Jadi ini yang harus dipertegaskan dulu urgensinya. Bentar. Mana dia? Oke. Perpindahan S dari rumah di Cilandak itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut ya, karena memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah macet dan kemudian akan dilelang ya. Jadi berdasarkan informasi yang berkembang itu, kami sebagai kuasa hukum Ruben ingin mencoba mengklarifikasi kepada pihak bank ya, jadi tidak mau termakan
informasi di area publik, tapi ingin langsung berkomunikasi dengan pihak banknya yang selama ini kami juga berhubungan pihak collection ya kredit di kantor pusatnya BCA ya. Oh, BCA. Jadi, setelah kami bertanya ke pihak bank, apakah benar sudah ada status lelang atas rumah tersebut gitu ya, karena kan kalau misalnya macet dan kemudian mau dilelang kan harusnya ada pemberitahuan kepada klien kami sebagai nasabah yang memiliki kewajiban, karena jaminannya juga adalah jaminan sertifikat atas nama Ruben Onsu juga. Betul, jaminannya Ruben Onsu. Ternyata kami belum terima surat mengenai masalah lelang tersebut ya, dan kemudian juga belum ada pemberitahuan lelang di mass media. Jadi kami bertanya, karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan akan dilelang. Jadi ketika kami bertanya, ya ini bukti ya, kita bertanya, jawaban kami bertanya seperti ini ya, dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah jawabannya adalah ini ya teman-teman, ini ya, ini jawabannya dari pihak bank. Ini ya di atas tuh ada BCA-nya ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Jadi artinya tidak benar sama sekali jika kemudian beberapa waktu yang lalu sudah beredar informasi akan dilelang. Itu yang pertama. Ya elah. Kemudian adalah kami bertanya ya, ini kan kemarin kami bertanyanya, ini hari ini today, ya today, kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa terus Kita lihat ya. aja bang, prosedur untuk bagaimana cara, itu yang pertama ya. Kemudian Lihat. adalah kami bertanya ya, ini kan kemarin kami bertanyanya, ini hari ini Today. ya today. Kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada di kredit kolektor? Meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah, itu tidak akan pernah dikirim kredit kolektor ya. Tapi karena beritanya seperti itu, kami mau konfirmasi. Nah kami bertanya nih ya, siang bang ya, kata pihak mantan klien ada debt kolektor nih, ada debt kolektor. Pihak banknya malah bertanya kapan bang. Nah jadi dari Ntar dulu, kita screenshot ya. Ningsi ini menghujat saya secara online, ya kan? Ya Ningsi ya, kamu buzzer ya. Tapi kalau kamu masih status kamu, ekonomi kamu masih di bawahnya saya, nggak apa-apa, saya maafin ya. Kamu kan cari makan juga, mungkin buat makan anak-anaknya, makanya jadi buzzer. Nggak apa-apa lah, it's okay. Kamu bisa typing, terserah mau typing berapa kali. Yang penting kau makan buat anak-anakmu, kamu typing di sini nggak apa-apa. Oke? Lanjutkan pekerjaanmu Ningsi. Saya juga lanjutkan pekerjaan saya ya. Nggak, Mamski nggak mau laporin orang yang ekonominya di bawah Mamski. Ngapain saya? Kalau gue lawan orang yang punya stratanya, ekonominya sama, selevel atau dia lebih kaya, itu gua kejar sampai ujung neraka. Tapi kalau orang gua laporin orangnya di bawah gua, aduh kasihan Bo, nggak tega, kagak tega, serius. Ada itu yang kayak begitu, temen gue punya usaha berlian, tokonya di fitnah secara online, secara kayak gini nih, omongan-omongan begitu, difitnahin, dibilangnya dia itu macam-macam ya, pokoknya jelek banget deh secara online. Di satu akunnya lumayan gede loh guys, udah ratusan ribu. Langsung lapor polisi, langsung 2 hari doang dapat titiknya di mana, orangnya siapa, jelas. Tahu nggak lo? Orang itu nerima postingan, bayarannya lo tau berapa? Untuk posting di akun lumayan gede ya, akunnya udah ratusan ribu di Igoy. Cuma 250.000 dari pelosok kampung. Gua sampai gini, lu mau tangkep itu perempuan
di Sumatera. Mau tangkep? Iya ya, bingung juga. Ya itu orang miskin, gue bilang. Ngapain? Ya, tapi kalau nggak ini kasih pelajaran, dia akan terus berbuat gini. Ya nggak apa-apa, tapi maksudnya di ini aja, ditahan berapa hari doang, habis itu biar kapok, tulis pakai ini akunnya di take down, terus dia tanda tangan ini aja. Apa namanya tuh, materai. Soalnya nangkap orang miskin kayak begitu mau ngapain, say? Nih lanjut ya. Jadi yang katanya ada mau dilelang kek, debt collector kek, semuanya berita hoax. Iya, orang miskin kalau julid ya tuman, harus dikasih pelajaran, betul. Kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya kapan nanti debt collector, itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax, ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Karena kenyataannya dari komunikasi kami dengan pihak bank yang lebih berkompeten, satu, tidak ada yang namanya itu lelang seperti yang sudah digembar-gemborkan, belum ada status lelang yang seperti digembar-gemborkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah debt collector yang ada 15 orang hilir mudik juga pihak banknya mengatakan kapan dikirim debt collector. Artinya patut diduga tidak pernah juga ada debt collector yang dikirim. Jadi kami mau bertanya, siapa yang bilang ada debt collector yang dikirim dari si SW? Ya ampun. Seriusan? Lanjut dulu, abisin dulu Bang Minola. siapa itu orang yang 15 hilir kemudian ditafsirkan sebagai debt collector? Ya, jadi kami menduga ini adalah framing informasi yang coba menyesatkan masyarakat dan ingin menjatuhkan harga diri daripada kami Ruben Onsu. Jadi mudah-mudahan dengan klarifikasi ini semuanya menjadi clear. Ya, tujuan kami bukan pansos, bukan cari panggung, tapi hanya ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih. Kami bertanya kembali. Ya Allah. Udah kebaca ya. Ada ini yang namanya kerjasama nih. Diduga CEO juga tahu nih. Sudah ada uang-uang yang bertahun-tahun dikeluarkan oleh RO, diberikan langsung kepada sang istri, sekarang udah jadi mantan. Dan yang paling gong, di ujung dari pernikahannya RO menggelontorkan uang yang sangat besar jumlahnya untuk membeli rumah dan tanah di BDN. BDN itu dekatnya apartemen Mamski. 1 meternya di daerahnya Mamski tinggal ini, Pondok Indah, BDN, Cipete, Lebak Bulus. 1 meternya di harga 1 meter tanah ya. Kita lihat dulu sayang ya. Ntar dulu. Mr. Genius. Halo. Hello, what's on your mind today? Ya, saya mau tanya dong sama kamu, tolong cari info berapa harga tanah di daerah Komplek BDN, Pondok Indah, per meternya ya, Pondok Indah, dan di daerah sekitar Cipete. Let me check the current land price. Pakai bahasa Indonesia tolong, pakai bahasa Indonesia aja. Baik, saya mengerti. Untuk daerah Komplek BDN Pondok Indah, harga tanah per meternya bervariasi mulai dari sekitar 33 juta rupiah hingga lebih dari 50 juta rupiah, tergantung pada lokasi persisnya dan luas tanahnya. Sementara untuk daerah sekitar Cipete, harganya juga beragam, umumnya mulai dari puluhan juta rupiah per meter persegi. Ada area spesifik yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Iya, saya soalnya pengen tahu itu Ruben Onsu kan beli tanah sama rumah di BDN, itu dekat rumah saya. Saya juga tinggal di daerah Pondok Indah. Setahu saya 1 meternya 30 jutaan lebih ya. Rumahnya yang Ruben Onsu di BDN coba kamu lihat. Mari saya carikan informasi tentang rumah Ruben Onsu di Komplek BDN Pondok Indah. Bukan Pondok Indah, BDN-nya di sini nih, Cipete ya, Cilandak, sorry.
itu. Jadi komplek BDN yang dimaksud berada di area Cilandak. Iya. Mari saya carikan informasi terkait rumah Ruben Onsu di sana untuk Anda. Saya menemukan informasi bahwa Ruben Onsu memiliki rumah di area Cilandak yang proses renovasinya melibatkan keluarga Sarwenda. Mengenai harga tanah detail per meter di kawasan komplek BDN Cilandak, apakah Anda ingin saya carikan penawaran terkini yang ada di pasaran? Kamu tuh ya julid juga ya. Proses renovasi melibatkan keluarga Sarwenda tuh maksudnya apa kamu? Maaf kalau penjelasan saya kurang jelas. Maksudnya, berdasarkan informasi yang ada, renovasi rumah Ruben Onsu di komplek BDN Cilandak itu dikerjakan oleh keluarga mantan istrinya, yaitu pihak Sarwenda. Tapi Ruben tetap membayar seluruh biaya renovasinya secara penuh menggunakan dana pribadi secara profesional. Oh begitu infonya ya. Wow. Menurut kamu laki-laki yang kayak begitu baik apa gimana sih? Apa laki-laki yang cong? Menilai karakter seseorang secara keseluruhan itu rumit dan subjektif. Membayar kewajiban finansial secara profesional memang menunjukkan tanggung jawab, tapi itu baru satu aspek kecil dari keseluruhan kepribadian seseorang. Dia kan dikata-katain tuh sama mantan istrinya, tapi ternyata renovasi semuanya si Ruben Onsu yang bayar ya. Informasi itu memang menyebutkan bahwa Ruben Onsu membayar seluruh biaya renovasi, meskipun pengerjaannya melibatkan keluarga mantan istrinya. Hal ini menunjukkan adanya fakta bahwa ia memenuhi tanggung jawab keuangannya terkait proyek tersebut. Saya pengen deh punya keluarga bisa jadi kontraktor juga. Memiliki keluarga yang bisa diandalkan dalam proyek renovasi memang bisa memberikan rasa tenang dan kemudahan komunikasi, karena ada rasa saling percaya yang sudah terbangun. Apakah ada rencana pembangunan atau renovasi dalam waktu dekat? Itu tapi kalau bikin proyek kayak gitu dapat untung berapa sih keluarga saya misalnya mau bikin pembangunan renovasi? Keuntungan dari proyek pembangunan atau renovasi itu bisa bervariasi ya. Umumnya kontraktor biasanya mengambil margin keuntungan antara 10 hingga 20% dari total biaya proyek. Hal ini tergantung pada skala proyek, kompleksitas pekerjaan, dan fluktuasi harga material. Gila, 20% banyak banget. Ruben ngeluarinnya kan hampir 11,2 miliar. Betul, untuk proyek sebesar itu Udah, yang- layak. Berapa? Maksudnya, kalau biaya proyeknya mencapai sekitar 11,1 miliar rupiah, keuntungan 20%-nya bisa mencapai sekitar 2,22 miliar rupiah. Jumlah yang cukup signifikan, bukan? Cocok banget. Bisa dapat mobil apa tuh harga segitu ya? Dengan budget itu, Anda bisa mendapatkan beberapa pilihan mobil mewah, seperti sebuah BMW X1 terbaru, atau model lain seperti Mercedes-Benz GLA atau Lexus NX. Oh begitu ya. Menurut kamu pantas nggak sih kalau kita tuh pakai kontraktor keluarga terus yang bayarin mantan suami? Hal itu sangat tergantung pada dinamika hubungan pribadi dan kesepakatan antara Anda dan mantan suami. Selama ada komunikasi yang baik dan batasan yang jelas, hal itu bisa saja berjalan lancar dan profesional. Namun setiap situasi bisa berbeda bagi setiap orang. Oh my god, gitu ya. Oke, kembali ke rumahnya Ruben Onsu ya yang ada di BDN. Itu luasnya kira-kira berapa sih dan berapa harganya tanahnya sama rumahnya? Kan udah lunas tuh. Untuk rumah Ruben Onsu di area Cilandak, luas tanahnya dikabarkan mencapai sekitar 2.500 meter persegi, dengan nilai total properti yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk biaya renovasi yang cukup besar. Mengingat lokasinya yang strategis di Jakarta Selatan, harganya tentu mencerminkan kawasan elit tersebut. Iya dong, karena tempat tinggal kita di Jakarta Selatan ini emang udah mahal banget per meternya. Kasihan juga Ruben ya. Udah lunas, terus katanya diagunin ke bank untuk dapat pinjaman dari bank seperti itu. It's quite common for properties of that value to be used as collateral for securing business loans or other investments. It allows owners to leverage their assets while still retaining ownership. Can you please just speak Bahasa? Because most of my viewers here don't speak English. Baik, saya mengerti.
Sangat umum bagi properti dengan nilai sebesar itu untuk dijadikan jaminan pinjaman bank atau investasi lainnya. Ini memungkinkan pemiliknya untuk memaksimalkan aset mereka tanpa kehilangan hak miliknya. Kasihan ya, jadi dia sekolahin itu sertifikat rumah yang udah lunas cuma untuk memuaskan permohonan dari si mantan istri yang minta buru-buru direnovasi dong, terus mengajukan keluarga sendiri sebagai kontraktornya. Menurut kamu itu etis nggak sih? Membahas soal etika dalam situasi seperti itu memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari satu sisi, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kompromi atau pengorbanan untuk memenuhi keinginan pasangan. Namun di sisi lain, jika dirasa kurang seimbang dan berisiko secara finansial, hal itu tentu bisa menimbulkan tanda tanya besar, terutama saat menyangkut masa depan aset pribadi. Ya, itulah yang saya mau bahas nih bersama dengan follower saya yang ada di TikTok. Thank you so much, Mr. Genius. Sama-sama, semoga diskusi dengan para pengikut Anda nanti memberikan wawasan yang menarik dan bermanfaat. Jangan ragu jika ada hal lain yang ingin didiskusikan di masa depan. Thank you. Ya, jadi seorang istri yang memaksakan untuk suami mencari uang demi kepuasan, keinginan, nafsu untuk bisa punya entah itu properti, entah itu harta benda, apapun ya yang harus dibeli dengan uang, itu menurut saya adalah, pribadi saya ya, seorang Emma Waroka melihat itu adalah bentuk kezaliman yang luar biasa. Paling itu menyoroti paling terbangsat itu mata. Saya mengerti Anda merasa sangat kecewa dan melihat situasi ini sebagai ketidakadilan yang mendalam. Setiap orang berhak memiliki perspektif dan batasan mereka sendiri dalam sebuah hubungan. Semoga perasaan Anda bisa menjadi lebih tenang seiring berjalannya waktu. Iya, untungnya ya, alhamdulillah kita nih nggak dapat pasangan yang kemaruk ya kan. Yang paling ngeri itu kalau udah pasangannya kemaruk terus punya ini rombongan sekelilingnya, support sistemnya juga kemaruk. Itu paling ngeri guys. Udah kemaruk, gila harta, nggak punya skill, nggak bisa kerja juga, biasa-biasa aja kerjaannya. Tapi karena berdampingan sama orang yang memang punya skill dan bisa kerja nyata gitu ya, terus dia dengan rombongannya, berapapun lah uang masuk pasti habis terus. Rombongan sirkus masih mending rombongan Dazal. Itu kalau orang punya pasangan yang keluarganya kemaruk, waduh gila guys. Itu terbebong dari bebong, lu tahu nggak? Udah paling terbebong dari bebong orang-orang kayak gitu. Bagaikan lintah nyedot, ngeri sayang. Itu yang semua orang sangat takuti. Kenapa? Karena kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, lu mau kerja berapapun duit lu kagak bakalan bersisa. Kagak bakalan bersisa. Dan lo tahu apa yang paling perih? Yang paling perih, kita ini kan makhluk yang punya perasaan ya. Makhluk hidup punya perasaan, punya feeling. Ngebayang gak sih lu cuma disuruh kerja terus dapat kasih sayang yang palsu? Kan bangke banget. Udah gitu ternyata dari banknya sendiri mengatakan tidak ada loh debt collector yang dari banknya itu, yang si Ruben yang katanya datang ke rumah nih,
pihak mantan klien bang, sudah ada bang, ada debt collector yang datang ya bang. Hah? Kapan bang katanya nih? Kapan bang? Siang ya bang tuh. Ada debt collector yang datang kapan? Pihak banknya aja kagak tahu. Ya, pihak banknya aja nggak tahu. Sampai nanya balik, kapan bang katanya? Kan bener-bener bajingan banget itu. Ini harus benar-benar diselidiki ya. Mesti diselidiki karena kalau sampai ada indikasinya ini secara terstruktur, terorganisir dan memang ada perencanaan ya Mbak In ya. Ada perencanaan sebelumnya untuk mengambil uang sekian-sekian, untuk membuat berita-berita di sosmed bahwa ada orang yang menagih hutang, orang yang datang mengancam, sehingga membuat nama RO menjadi hancur, reputasinya menjadi rusak. Itu harus dilaporkan. Itu masuk sih menurut saya, diduga untuk pelanggaran pidananya masuk ya. Karena kan di sini yang dirugikan bisa berdampak sangat besar ya, karena nama baik seorang Ruben Onsu itu dibuat bertahun-tahun, dibangun berpuluh-puluh tahun. Ruben sekarang usia 43 tahun. Masa dihancurkan dengan waktu cuma satu bulan, nggak nyampe, dibilang ada debt collector datang, dibilang tidak membayar, tidak mau mengerjakan dan menunaikan tugas kewajiban sebagai seorang bapak, bahwa dia adalah orang yang membuat pinjaman bank, menyolokkan sertifikatnya untuk bisnis dia yang dia nggak bisa berbisnis. Itu yang saya dengar. Jadi narasi-narasi yang sudah diangkat ini di sosial media merupakan suatu bentuk dari diduga ada rencana untuk menghancurkan nama baik Ruben Onsu, dan itu menurut saya pidananya masuk sih. Diduga ada pelanggaran pidana untuk menghancurkan nama baik seorang Ruben Onsu. Dan berapa kerugiannya? Kan kalau kita lapor ke kantor polisi tuh ditanya, kamu melaporkan masalah ini, kerugianmu berapa? Oh, kerugiannya betul-betul kalau untuk Ruben ya, menurut saya dengan adanya peristiwa ini, kalau nggak di-clearkan ya, kalau nggak dibersihkan nama baiknya, fakta-faktanya yang sarapannya sehat. Oh, thank you Mbak In. Gorengan. Thank you. Kalau tidak dibuktikan secara real ya, itu dampaknya secara psikologis, secara materi itu juga besar sekali. Mafia berdaster. Mafia berdaster. Dampaknya besar sekali guys. Dan berapa kerugiannya? Miliaran. Ruben sebulan berapa penghasilannya dari menjadi seorang public figure yang dicintai oleh banyak orang, tapi akibat perceraian carut marut, lalu adanya tekanan-tekanan, nanti bisa dibuka nih rahasia nih, bisa saya buka nih rahasia nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ame-ame, belalang kupu-kupu. Ayo, mana rahasianya? Buka-bukaan. Ayo ame, buka 1, 2, 3. Justru yang ada dari pihak bank mengatakan tidak ada debt collector. Nggak ada debt collector. Ya, dan siapapun pihak-pihak yang mengetahui adanya suatu bentuk
tekanan-tekanan seperti ini kepada seorang RO, dia pun harus dipertanyakan, harus dipertanyakan. Kamu kenapa tahu ada yang seperti ini? Kau diam aja. Apakah kau ikut menikmati uangnya? Tanya nak. Jangan dong kita zalim sama orang, sayang. Orang yang begitu baik, memang gak pernah ngelawan, diem aja. Bisa diduga perencanaan jahat, sangat diduga. Sangat-sangat saya menduga. Diduga ada konspirasi-konspirasi berencana secara terstruktur, terorganisir. Korbannya adalah RO. Dan kalau Mamski runtut dari depan ya, dari belakang ya, disebarkan berita bahwa RO tidak bisa bayar, tidak mau membayar, seolah-olah dia mangkir dari kewajibannya sebagai bapak. Padahal jelas itu false, hoax itu. RO tidak mau membayar karena dia tidak bisa menemui anak-anaknya, dilempar sana, dilempar sini, dilempar sana, dilempar sini. Terus kedua, katanya RO yang aku dengar membuat pinjaman bank itu menggadaikan surat rumahnya untuk bisnis. Padahal ternyata faktanya Bang Minola sudah membuka faktanya. Ya, uang yang dipakai dari menggadaikan sertifikat rumah atas nama Ruben Onsu itu digunakan hasil pinjamannya untuk memenuhi selera mantan istri dalam merenovasi rumah yang megah, mewah, luar biasa speknya. Saya bisa buka, itu ada spek rumah di YT-nya Andre Taulani. Datang ke situ. Itu spek rumah itu dikupas tuntas sama Andre Taulani. Saya lihat, saya udah nonton. Ada satu dinding di mana si mantan istri bilang, oh ini yang ini nih yang dindingnya kan dinding bukan marble, granite ya, granit. Mahal sekali itu dindingnya tuh. Oh ini si adiknya yang ngurusin katanya, yang tahu belinya di mana. Adiknya beli dinding cuy. Gila. Ada semua rekam jejaknya saya simpen. Rekam jejaknya gue simpen. Lu kalau udah sampai Emma Waroka yang masuk suatu kasus, repot lu. Nggak akan mundur selangkah pun tanpa bayaran, gratis. Lu bilang gue orang gila, nenek urusin rumah tangga orang, gak peduli setan. Lu aja bisa masuk ke dalam live gue untuk ngurusin gue. Lu aja bisa masuk rame-rame buat ngancurin gue, buat pikiran lu bisa lu menghantam mental gue. Kagak masuk, kagak kena sama Emma Waroka. Nggak kena. Gue sekalinya udah gila sama satu kasus, gue kulik, lu tahu nggak? Itu yang ada di temboknya itu adiknya tuh yang katanya yang beli. Itu dia yang tahu kan, si Andre Taulani kan nanya, bagus banget tuh gitu kan, beli di mana ya? Oh itu adik aku. Terus dia langsung ke kamar. Ini dipanggil namanya. Dugong. Yalah. Sampai gue bilang adiknya beli itu. Hah? Yang ngurusin untuk pembeliannya, ya ampun berapa itu? Gila.
gila. Iya, sampai Andre Taulani minta nomornya. Iya, mau dong katanya. Untung si Andre Taulani juga orangnya kepo ya. Pinter lo Andre. Kita kan jadinya ngerti ya rumahnya ya, dari pintu depan gitu kan. Andre masih Atta deh kalau nggak salah. Gue nontonin tuh, ya Allah ya Allah ya Allah, sampai liftnya dikasih ada lukisan. Ya Allah ya Allah ya Allah. Kompornya harga 2 miliar, kompor doang. Gue sampai kompor 2 miliar buat restoran yang apa namanya, di hotel bintang 5 gitu ya misalnya ya. Terus restoran itu menghasilkan perharinya bisa sekitar 200-300 juta, nggak apa-apa. 2 miliar mah balik modalnya cepet, BEP-nya, break even point-nya. Ini di rumah lu kompor 2 miliar, lu kapan BEP-nya coy? Loh kan ada ayah, kan ayah yang bayar ayah. Sumpah guys, asli gue sampai nih. Dan rumah itu diakui milik dia, milik si mantan istri RO. Gue bingung nih. Total dia bilang, tadinya gue percaya loh guys, karena kan gue woman support woman ya. Lu lihat deh kasus-kasus gue rata-rata belanya perempuan. Sayang. Baik sayang. Hah? Tinggal ya. Oke. Gue tadinya mau belain. Tadinya di awal, karena kan yang tadi kemarin VT gue up. Ntar gue mesti ini dulu say. Muka gue udah gak enak. Yang VT gue up itu kan, jadi yang gue denger ini ada bapak yang zolim nih ceritanya gitu ya, yang gue denger kan di awal. Dia udah nggak mau bayar sekolah anak-anaknya, dia udah ceraiin, dia udah mangkir sampai disatronin debt collector. Dia tega-teganya nyekolahin sertifikat rumah, padahal itu buat bisnis yang dia nggak bisa bisnis, katanya begitu kan. Itu tuh berita di awalnya ya. Jadi gue pengen tahu dong kebenarannya. Nah gue dapet nih podcastnya nih. Podcastnya cerita bahwa rumah itu dia yang bikin gitu loh nih man. Itu baik. Biayanya dari dia. Semua, bahkan ada uang keluarga dibilang. Kalau nggak salah, bentar aku buka dulu. Bentar buka dulu ya sayang. Ini 4.100 orang, tolong dong naikin dong ini ke 100.000 yuk. Podcast saya nanti mau puterin. Bentar. Tolong dong. Tolong sayang. 100.000. Thank you yang udah give mawar manja. Tap bayar dulu sayang. Aku puterin sebentar lagi, bentar ya. Gua izin 1 menit ke toilet. 1 menit. Aduh, goblok. Loh, di dalam situ dia. Bapak tadi tuh yang masuk. Dia nggak ngeh. Dibilangin dia cepet banget nyeruntulnya. Pakai doi sisi saya. Kasih dia. Pasti bapak nggak ngeliat dia masuk bu. Di dalam situ kasih yang sisi sakit sayang. Dia kan nyelan chipnya cepet banget. Dia cepet banget Sama bapak itu. Kasihan sayangnya mama. Berarti bapak nggak lihat. Sayangnya mama, sini sayangku. Sini sayang mama dulu. Kena pintu ya, maaf ya sayang. Maaf ya nak, maaf ya sayangku. Cintanya mama. Cepet banget kalau ada pintu. Maaf ya sayang. Udah kelihatan tuh udah di dalam. Sayangnya mama. Zizi mau treat? Zizi mau treat sayang? Anaknya mama sayang.
Zizi jangan masuk ke kamar mandi ya. Ya, sayang. Ya Zizi sakit ya, kaget ya. Kaget sayangnya anak mama. Kaget sayang. Sayang mama. Zizi cantik. Zizi cantik ya. Cantik mah. Zizi cantik ya sayang. Iya Zizi cantik sayang. Zizi cantik anak mama. Sayang. Pelan-pelan. Makanya pelan-pelan Zizi. Ya, love you sayang. Kena tabrak pintu nih Mbak In. Duk aja soalnya depan pintu dia. Dia saya pengen keluar tapi nggak bersuara. Nggak punya suara. Untung bapak itu nggak matiin aku. Iya. Dia ada udara. Si bapak, tapi dia emang cepet banget masuk pintu. Iya. Pasti bapak nggak lihat dia di dalam. Nggak lihat. Oke, gue puterin ya. Nih, jadi ini ada video lawas ya, ngebahas soal biaya rumah yang dibangun bersama RO kembali viral. Dalam podcast bersama Dr. Richard Lee, SW mengungkapkan dirinya yang membeli seluruh isi rumah karena juga memiliki penghasilan sendiri. Dia juga menegaskan itu adalah rumah untuk anak-anak mereka. Menurutnya tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai kepemilikan rumah karena semua telah disepakati dengan baik antara dirinya dan RO. Awal isi rumah satu box isi rumah dari awal isi rumah aku Tinggal di rumah baru juga katanya. tinggal di rumah baru. Tinggal di rumah baru. Banyak netizen yang bertanya juga. Ini rumah bagaimana sih? Kenapa sih netizen sampai urusan rumah sama harta gono gini aja orang mau di ini kepoin ya. Kita aja nggak kepo ya. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku, gitu. Bagaimanapun kita orang tuanya tidak akan ada yang bisa mengubah itu, betul. Kita nggak ada namanya pembagian ini pembagian itu, kita udah menyepakati dengan baik-baik semuanya gitu. Dan ada banyak hal private yang kita tidak usah publish sebenarnya gitu. Terus kalau misal orang selalu bilang Ada hal yang private kita tidak usah publish. Apaan itu? Apakah itu yang 11,2 miliar? Oke, terus. enak ya sama enak begini gak ada yang enak, gak ada yang tidak enak Gitu ya? Iya, kalian tidak tahu. Dan menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, kan ayahnya gitu. Jadi tapi Ayahnya. Ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Oke, terus. Kan ayahnya. Ingat ya. Ingat lu netizen lu. Kan ayahnya. Awas lu ya julid tuh ya. Lu jangan kepo lu. Lu kepo deh lu. Ada yang dibayarkan oleh Ruben Onsu. Kan ayahnya. Lanjut. terus kalau misal orang bilang enak ya Sarwenda begini gak ada yang enak, Nggak ada gak ada yang yang tidak enak gitu ya? Iya, kalian tidak tahu. Dan menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, kan ayahnya. Nah, itu. Bener banget itu Sarwenda. Bener banget. Nih yang lu bilang nih di sini, memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Kan ayahnya, netizen. Netizen, lu jangan kepo lu. Lu jangan julid. Bener nih. Ada biaya yang dibayarkan oleh ayahnya. Kan ayahnya. Kan ayahnya. Oke, lanjut. Lanjut, pinter. Gue demen. Smart, mantap, yeay. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk podcastnya Dr. Richard Lee mengundang Sarwenda. Keren.
Keren. Ada yang dibayar kan ayahnya. Oke, mantap. Lanjut. gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dari awal isi rumah aku gitu, tapi aku juga bisa Dari awal isi rumah aku. Awal isi rumah aku. Oh ya? Oh ya? Oke. Mari kita lanjutkan lagi. Mau lanjut lagi nggak, sayang? Tap-tap layar dong, sampai 200.000 yuk. Tapi sebelum kita lanjut, boleh dong ya keperawatan dulu. Ingat kata kuncinya ya. Kan ayahnya ya. Yang bayar ayah. Ayah bayar. Ayah transfer. Kan ayahnya. Oh ayah bayar dulu. Oh ayahnya. Ayah siapa? Oh ayah. Ayo bayar. Ayah bayar. Aduh ayah. Ntar dulu ya guys. Gua akan lanjutin itu Viti yang viral lagi dari podcastnya Dr. Richard Lee mengundang mantan istri Ruben Onsu menjelaskan mengenai rumah. Ada yang mau guys? Ini gue lagi pakai masker collagen gold. Oke, siapa yang mau komen? Mau dong ya, itu mau yang banyak banget. Yang lainnya nggak mau belanja, tetap layar aja. Abis ini 2 menit gue puterin lanjutannya dari penjelasan mantan istri RO mengenai rumah.